قال أتحاجوني في الله وقد هدان. Dengan syariat bisa tahu diri, dengan thariqah bisa sadar diri, dengan hakikat bisa pasrah diri, dengan makrifat bisa mengenal diri. Namanya perjuangan ya nano-nano lah rasanya, ya nano-nano rasanya, macem-macem rasanya, susah, senang, sedih, bahagia, itu pasti ada menimpa kita di dalam perjuangan. Karena butuh yang namanya pengorbanan, lain yang berat. Harus ada yang dikorbankan untuk keyakinan kita dalam perjuangan. Harus ada yang dikorbankan untuk bisa terrealisasi apa yang menjadi visi dan misi kita dalam suatu perjuangan. Terutama harus menyatukan visi dan misi terlebih dahulu. Batin menerima tauhid dari Allah Ta'ala, maka wajiblah kita syukurin atau atas rahmat ini. Setelah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, kita lanjutkan dengan eling disertai iman yang teguh, kuat dalam menghadapi segala ujian. Kalau saya perhatiin ini, kalau ikhwan-ikhwan itu rajin-rajin ngajinya, cuman dia terkendala di miskomunikasi antara, ya kalau dibilang kehidupan lah gitu kan. Kebanyakan tuh ngelihat dari persoalannya, konfliknya, fokusnya ke situ, tapi dia nggak ngelihat dari prosesnya. Bahasa syar'inya keimanan, kalau bahasa kita mah kekuatan batin. Bahasa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العلي العظيم
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya surah Al-An'am ayat yang ke-80 sampai ke-82. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama saya bacakan tadi yang artinya, dan dia dibantah oleh kaumnya, dia berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-81. Bagaimana aku takut kepada sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'di, yang termasyhur amma ba'du. Para bapak, para ibu, para ikhwan semuanya yang tak bisa sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah saya sendiri tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelapangan rezeki, memberikan pokoknya ditambah-tambah kemuliaan dan keleluasan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kepada kita telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, yang terutama nikmat iman wal Islam. Tak lupa pula salawat dan salam mulia selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan salihinnya. Tak lupa pula kepada kita semua sebagai pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di akhir kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan, artinya berjodoh, ya, ada lelaki dan ada perempuan. Tapi yang saya maksud bukan hanya
berpasangan itu bukan hanya lelaki dan perempuan saja, bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku dan berbeda-beda agama. Sekelibat pembicaraan itu teringat pada ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, al-ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan di muka bumi ini berpasang-pasangan atau berbeda-beda juga. Kalau bahasa kita bersuku-suku, berbeda-beda lah. Untuk apa? Lita'arrafu, untuk saling kenal mengenal. Untuk saling kenal mengenal. Alhamdulillah di sini ya ada yang dari Jawa ada, dari Sunda ada, dari Jakarta ada, dari Bandung ada, ya yang dari mana-mana. Dengan wasilah lita'arrafu tadi, alhamdulillah kita saling kenal mengenal. Kesimpulan lafadz lita'arrafu yang saya maksud, karena mungkin sudah tidak asing lagi, ya sudah tidak asing lagi kalau kita saling kenal mengenal antara berbeda, antar berbeda kampung atau berbeda kota atau berbeda wilayah, tidak asing. Yang asing mana? Yang asing adalah mengenal diri kita. Siapa sih diri kita? Nah, mengenal diri kita. Ingat bahasa agamis, ya. Dengan syariat bisa tahu diri, dengan thariqah bisa sadar diri, dengan hakikat bisa pasrah diri, dengan makrifat bisa mengenal diri. Nah, berat, sebetulnya berat ini kata-kata ini, berat. Dan juga antara mengenal dan tidak mengenalnya tergantung usaha kita. Tergantung usaha kita, gigih apa enggaknya. Malu sebetulnya ngomong seperti ini, malunya disaksiin para pembimbing, apalagi di belakang ini. Iya, kesungguh-sungguhan kita dalam merawat apa yang dapat di pengajian ini, ya kan? Iya. Jadi sebetulnya udah sungguh-sungguh apa belum? Gitu. Karena kemarin para pembimbing kita tuh membahas tentang kesungguhan sebetulnya. Kesimpulannya gitu, kesungguhan kita. Masuknya kita ke YPPAI ini sungguh-sungguh apa enggak? Cuma ada yang masuk doang, udah. Kalau bahasa mandi itu cuma setengah-setengah gitu ya. Iya, setengah-setengah katanya gitu. Alhamdulillah tadi juga dapat pencerahan dari Ustadz Ustadz Anai. Alhamdulillah pengalaman tadi. Katanya semalam bertafakur, berbicara tentang diri kita sendiri, katanya ngobrol sama diri. Alhamdulillah dapat katanya gitu. Oh, bersyukur alhamdulillah. Ikhwan sama Ikhwan saling bahu membahu apa yang telah kita dapat, curhat. Alhamdulillah dalam kesungguhan kita untuk memperkenalkan diri kita kepada diri kita,
alhamdulillah dengan dorongan curhatan atau apa namanya silaturahmi antara Ikhwan sama Ikhwan itu, kesimpulan di situ alhamdulillah hikmahnya, alhamdulillah terdorong juga, tergugah juga. Dan juga di samping itu kesungguhan dalam diri kita bisa lewat mana saja, lewat doa bisa, lewat tafakur bisa, lewat sholat juga bisa. Saya punya PR ini dari Ustadz Dom, Ustadz Cabar kemarin belum hadir nih, alhamdulillah mungkin masih repot ya, masih repot. Kemarin katanya, tolong minta, kemarin kan takwa katanya udah singkatannya apa, ya kan, huruf taknya apa, huruf kopnya apa. Tolong request katanya sholat sekarang katanya. Nah, berketepatan Isra Mi'raj ini mudah-mudahan kan oleh Kangjeng Rasul sehabis di Isra dan di Mi'rajkannya ketemu Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz sana, mendapatkan oleh-oleh sholat. Nah, dan lafaz sholat ini ada 3 hurufnya, shod, lam, ta. Nah, shod, lam, ta, shod, lam, ta. Yang pertama huruf shod yaitu sidqul qoli, artinya benar dalam ucapannya, panjang nggak ditambahin, sedikit nggak dikurangin, pas. Nah, pas. Oh, sedikit nggak ditambahin, panjang nggak dikurangin. Oh iya gitu. Oh iya. Benar. Maklum lah ya. Maklum. Kalau di sini kata Bang Anai, iya kalau di warga saya bisa begini, tapi kalau udah di sini katanya ngeblank. Sama. Jawaban saya nggak panjang, sama gitu aja. Ya, sidqul qoli, ucapannya nggak bohong dalam ucapannya, jadi menjaga dalam ucapannya, karena mulut atau ucapan itu banyak hadisnya, banyak. Ada hadis dari Padang, moncongmu adalah harimaumu. Begitu, saya dengar dari orang Padang itu seperti itu, moncongmu harimaumu. Saking tajamnya lisan itu. Ada hadis Nabi, al-insanu mal khata'i wa nisyan, ya kan, gitu. Jadi kata-kata yang lain lagi, saking tajamnya itu lisan, saking tajamnya itu ucapan, apa ya, diibaratkan senajis-najisnya anjing bisa dicuci, tapi kalau mulut udah melukai hati, masya Allah tabarakallah ya, obatnya cuma satu ya, obatnya cuma satu, orang yang nyakitin minta maaf kepada orang yang disakitin, itu obatnya. Maka saking berat-beratnya diibaratin kepada makhluk yang najis juga. Jadi berhati-hati, jagalah omongan kita, ucapan kita, karena sangat apa ya, semua juga pasti udah ngalamin lah, merasa sakit hati gitu ya, merasa sakit hati, apalagi masih bujangan dulu ya. Wah, kan kalau bujangan masih gereng gitu ya, masih gereng, masih belum bisa terkendali gitu. Tapi kalau sekarang mah alhamdulillah lah, mudah-mudahan saling di Ikhwan ini saling mengingatkan gitu. Nah, itulah sodnya. Dan yang kedua, lafad lamnya, layinul qalbi, artinya lembut hatinya. Kenapa?
Bisa lembut, kenapa bisa lembut hatinya? Karena kata tadi bisa memperkenalkan dirinya sama dirinya. Aku, siapa sih aku? Nah, dari yang tadi ada tahu diri, ada sadar diri, ada pasrah diri. Nah, kalau udah yang 3 ini baru paham, mengenal diri. Nah, mudah-mudahan yang antara yang 4 ini insya Allah ntar pembimbing kita atau Ustadz Jakman lebih lebar lagi lah gitu, insya Allah. Ya jangan saya semua lah, ntar kalau saya semua kehabisan lagi makanannya maksudnya. Makanannya maksudnya Enggak juga nggak bisa. ya. Yang kedua, layinul qalbi. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya di sini acara silaturahmi malam mingguan 1 minggu sekali ya. Mudah-mudahan dengan seringnya perkumpulan kita, silaturahmi kita, hati kita semakin lembut, semakin lembut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir ya huruf ta. Huruf ta itu adalah diambil dari lafaz tarikul maksiati, meninggalkan maksiat. Nah, kesimpulannya saran saya di sini yaitu berusahalah kita semua, mudah-mudahan dengan adanya di sini selalu kita berusaha kuat dan menguatkan antara kita semua untuk untuk mengangkat atau untuk menjenjang cita-cita kita, tujuan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Soalnya udah panjang ini ya. Udah panjang, dicukupkan segini saja. Kan ini tambahan aja. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mutaramin, al mukarramat wal mutaramat, para hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, terusus kepada Ketua Umum YPPAI Om Jainal, yang semoga beliau selalu senantiasa berada di dalam kesehatan lahir dan batin. Juga dipermudah segala urusan-urusan beliau, dikabulkan hajat-hajat beliau, dan senantiasa mendapat curahan rahmat, pertolongan, dan lindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga al-mukarram al-mutaram, pembimbing kita di Majelis YPPAI Sijago Tapok, Om Irwan. Semoga beliau juga selalu senantiasa berada di dalam kesehatan lahir dan batin. Dipermudah segala urusan-urusan beliau, dikabulkan hajat-hajat beliau, dan juga berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah keberkahan di dalam hidup dan perjuangannya, dan juga bisa membimbing kita semua di jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para segenap asisten pembimbing, Bang Kelly maupun Mas Inok, juga para pengurus Majelis YPPAI Sijago Tapok, Dewan Ustadz Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustadz Yayan yang tadi telah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, juga telah memaparkan
mutiara-mutiara hikmahnya. Dan para hadirin wal hadirat semuanya yang sami hadir, semoga kita juga semua selalu berada di dalam lindungan dan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di dalam kesehatan lahir maupun batin, dan juga kepada para pendahulu-pendahulu kita, baik Wah Hendrik, Wah Edi, Lek Nurman, sampai ke Bapak Pak Guron, Bapak Kiai Haji Raden Yoyo Sunaryo, sampai ke Eyang dan seterusnya sampai ke atas. Semoga beliau-beliau semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi ikhwan yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum hadir juga, kita doakan juga semoga selalu berada di dalam kesehatan lahir dan batin. Yang sedang dalam kesulitan, Allah angkat kesulitannya, Allah ganti dengan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusannya. Allah beri kelancaran dan Allah kabulkan hajat-hajat dan keinginannya, baik keinginan dunia maupun keinginan akhiratnya. Baiklah para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih melimpah ruahkan nikmat karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini, yang walau dalam keadaan hujan ya alhamdulillah dikersakan oleh Gusti Allah untuk bisa tetap hadir. Dan juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita termasuk umat beliau yang dipandang dengan pandangan khusus, pandangan kasih sayang, pandangan kerinduan dari beliau baginda Rasulullah SAW. Berjuang dan pengorbanan, ya ini memang satu rangkaian yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Di mana ada perjuangan pasti ada pengorbanan. Tentunya perjuangan ini harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruang lingkup yang besar, kemerdekaan negara Republik Indonesia tidak akan dapat diraih selain karena rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala, juga karena perjuangan dari para pejuang-pejuang kita yang tidak dengan malas-malasan, yang tidak dengan santai-santaian, tetapi dengan penuh perjuangan, kegigihan, pengorbanan, harta, benda, jiwa, raga, bahkan diri. Gugur mereka di medan perang untuk mempertahankan dan merebut atau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, sampai kesininya paling tidak kita semua adalah para pejuang. Pejuang agama Allah, pejuang ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui satu sarana yang sudah disiapkan, yaitu Majelis YPPAI Sijago Tapok. Perjuangan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan akan dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Ya, mencari bekal di dunia untuk kebaikan kita kelak di akhirat, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan, sebagaimana Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana bunyinya? Ayayan? Ya kalau kata Ayayan, kalau ada di sini ngeblank, ya ngeblank udah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, ambillah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa taquni, dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Sebaik-baik bekal kita untuk kebaikan di akhirat adalah ketakwaan kita kepada yang agung, yang maha suci, Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini temanya perjuangan, nggak tahu kenapa ini pembawa acara. Ya mungkin memang kita sedang berjuang dan memang tiada yang abadi kalau kata ketua kita mah, kecuali yang abadi adalah perjuangan gitu katanya mah. Ya berjuang, kita sama-sama pejuang. Intan surullah yang surkum wa tsabbit aqdamakum. Itu dalam Al-Quran. Yang saya lupa surat apa, ayat berapa itu. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Memberi keteguhan, memberi kemantapan hati, memberi ya keteguhan lah. Ya, emang bahasanya intan surullah. Jika kalian menolong Allah, itu secara terjemahan. Makanya Al-Quran gak bisa kita pahami secara letterlock, secara membaca terjemahan saja. Karena dalam memahami Al-Quran banyak ilmu-ilmu atau cabang ilmu yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai, yang mungkin sering dibahas oleh Om Irwan. Selain mencari daripada akar kata, kita juga ada yang namanya asbabun nuzul, belum ilmu alat, nahwu sorof, balago, mantek, bayan, bade, dan lain sebagainya. Kalau secara kalimat intan surullah, jika kalian menolong Allah, lah Allah nggak butuh ditolong. Maksudnya apa? Jika kalian menolong agama Allah yang surkum, maka Allah akan menolong kalian. Berjuang kita, berjihad kita bersama-sama untuk bisa mempertahankan majelis misalnya, ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita. Insya Allah yang surkum, Allah akan menolong kita. Ya, perjuangan yang tentu butuh adanya pengorbanan. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 41 kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah kalian khifafan, baik dalam keadaan ringan, wa thiqalan, maupun dalam keadaan berat, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kalian. Ya, karena perjuangan, berjuang itu bahasa Arabnya jihad. Jahada, yujahidu, mujahadah. Kalau dalam ilmu tasawufnya namanya mujahadah. Wajahidu, dan berjuanglah kalian bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian di jalan Allah. Mungkin perjuangan kalau dengan tenaga banyak, cuma yang berat perjuangan bi amwalikum, dengan harta. Ini perjuangan yang berat, karena di ayat tersebut yang disebut pertama adalah bi amwalikum, baru wa anfusikum, harta dulu baru diri. Ya, berjuang dengan harta lalu berjuang dengan diri di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka hal itu adalah lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Ya, mungkin perjuangan kita belum ada apa-apanya, pengorbanan kita belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan dan pengorbanan dari pendahulu-pendahulu kita. Yang beliau misalnya Bapak Guron atau uak-uak kita lah, yang sudah nggak ada, yang sudah mendahului kita. Sebab pengorbanan mereka-mereka, perjuangan mereka-mereka, kita masih bisa meneruskan estafet ajaran daripada YPPAI ini. Dan sampai ke kita, waktunya sekarang kita yang berjuang dan memperjuangkan majelis YPPAI.
Ya, dengan dibantu adanya pembimbing, pembina, pengurus dan lain sebagainya. Namanya perjuangan ya nano-nano lah rasanya. Ya, nano-nano rasanya. Macem-macem rasanya. Susah, senang, sedih, bahagia. Itu pasti ada menimpa kita di dalam perjuangan. Memang perjuangan ini kata yang mudah untuk diuraikan, untuk dibicarakan, tapi tidak semudah untuk dipraktekkan atau diamalkan. Karena butuh yang namanya pengorbanan, lain yang berat. Harus ada yang dikorbankan untuk keyakinan kita dalam perjuangan. Harus ada yang dikorbankan untuk bisa terrealisasi apa yang menjadi visi dan misi kita dalam suatu perjuangan. Terutama harus menyatukan visi dan misi terlebih dahulu. Kalau visi dan misi sudah menyatu, maka akan lebih kuat, lebih teguh arti atau nilai daripada suatu perjuangan. Kalau dalam satu majelis visi misinya udah beda, pandangannya beda, tujuannya beda, lah ini berat, menjadi konflik, masalah untuk kita bisa mencapai tujuan daripada perjuangan ini. Ya, makanya fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita berharap Allah satukan hati kita dalam perjuangan ini dalam visi dan misi yang sama, yaitu ikhwana. Ya, kita sama saudara. Ya, lahir dan batin insya Allah. Nah itu, karena tadi saya sampaikan perjuangan ini mudah untuk diuraikan tapi berat untuk dipraktekkan. Mungkin nggak panjang lebar juga saya sampaikan, tapi kurang lebih untuk diri pribadi dan untuk kita semua, yang pertama memohon kepada Yang Agung Yang Maha Suci Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kita keteguhan hati di dalam perjuangan ini. Makanya ada doa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku ala dinik, atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hati ini, hatiku, ala dinik, atas memperjuangkan agamamu. Ya, inilah arti perjuangan, pengorbanan. Yang kalau kita mau review mengingat-ingatlah perjuangan orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka, kalau saya mungkin nemuinnya Wahen ya. Waedi lah, masih ketemu walaupun sekali. Kalau Bapak mungkin yang lebih berhak untuk bercerita ya yang ketemu sama Bapak atau yang tinggal bareng sama Bapak, Om Irwan atau Om Jainal. Ya Bang Kelly juga ketemu, Mas Inok dan Mas Aris, Bang Anai, ya yang ketemulah. Nah saya mungkin ceritanya Wahen yang walaupun ketemu cuma beberapa kali, 6 apa 7 kali kalau nggak salah. Cuma perjuangannya saya rasakan begitu luar biasa, begitu dahsyat. Dalam sakit pun ya Wahen tetap hadir ke Tambun. Ya dalam keadaan sakit, dalam keadaan payah, lelah, tetap memaksakan diri, ya artinya mengorbankan daripada rasa sakitnya untuk bisa hadir menemani daripada para ikhwan-ikhwan yang waktu itu pengajiannya di Tambun. Waktu itu saya sempat takjub, sempat kagum. Ya Wahen yang mungkin udah agak sepuh ya. Usia berapa Om Wahen? Ya udah agak sepuh lah. Tetapi dengan kondisinya, dengan keadaannya yang sakit, yang sepuh, tidak mengurangi sedikit pun semangat perjuangan beliau
untuk bisa memperjuangkan ajaran ini, memperjuangkan YPPAI untuk bisa terus berkibar dan berkembang. Ini yang saya rasakan. Lah kalau Waedi yang saya lihat, yang saya saksikan itu beliau sudah dalam keadaan payah juga karena lagu udah pakai oksigen. Ya udah pakai selang di hidungnya, di sampingnya ada tabung oksigen. Tapi ketika saya dan ikhwan yang lainnya hadir ke rumah beliau, itu seakan-akan saya tidak sedikit pun melihat rasa sakit yang diderita. Sampai dalam hati saya ngomong, ini jelas sakit, ya namanya pakai oksigen. Tapi kok kelihatannya kayak nggak sakit sama sekali. Kenapa? Karena dalam berwejang itu dari jam 2 sampai jam berapa itu? Jam 4 kalau nggak salah. Apa dari jam 1 ya? Kayaknya dari jam 1 sampai jam 4 sampai jam berapa? Berjam-jam lah beliau tuh wejang tuh. Kok seakan-akan gak ada lelahnya, gak ada capeknya, semangat yang begitu luar biasa dari Waedi yang saya lihat, walaupun dalam keadaan seperti itu, tetap memberikan semangat, kebahagiaan kepada ikhwan-ikhwannya. Yaitu salah satu bentuk perjuangan yang luar biasa menurut saya. Dalam keadaan begitu, yang kita sendiri kalau sakit aja mengalahkan diri sendiri susah, ya apalagi kita harus berjuang untuk orang lain, berjuang untuk diri sendiri aja berat kalau lagi sakit mah. Lah ini sampai bisa berjuang untuk orang lain, nah ini kan berarti sangat luar biasa. Bahkan malamnya hadir juga di majelis YPPAI Garut Waedi ketika itu. Cuma saya nggak ngelihat tuh di wajahnya wajah-wajah sakit atau gimana. Justru yang saya lihat senyuman, kebahagiaan ya dari Waedi yang saya lihat ketika itu. Walaupun dalam keadaan ya udah pasang selang, udah pakai oksigen, udah payah lah. Nah ini yang saya saksikan. Ya banyak lah seperti ya mungkin Om Ir juga dalam keadaan payah, sakit, memaksakan diri untuk bisa hadir dan lain sebagainya. Ustadz Yayan kemarin juga sama, katanya dari jam 4 sakit kepala, puyeng katanya mah, gara-gara siang naik benerin genteng, nggak pakai topi, kepanasan, nyampe majelis puyeng, kepalanya sakit. Ya, tapi nyampe majelis dapat tugas baca Quran, selesai acara apa? Kubuk hikmah. Ya, beliau juga heran, ini sakit kemana? Tadi perasaan sakit banget. Giliran udah baca Quran, tiba-tiba Allah beri kesembuhan. Ustadz ya, soheh? Soheh. Yaitu salah satu daripada wayang surkum, intan surullah yang surkum. Ya. Dan dalam keterangan yang lain Allah menjelaskan barang siapa yang bersungguh-sungguh walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami berikan petunjuk, ya lanahdiyannahum, akan menunjukkan kepada mereka subulana, jalan kami, jalan-jalan yang banyak, ya banyak jalan yang akan ditunjukkan kepada mereka yang mau bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau sakit datang ke majelis sembuh ya mungkin banyak lah yang sudah ngalamin, ya termasuk saya, mungkin sering saya ceritakan waktu di Tambun. Pak Gun belum ke Tambun belum ya? Ntar insya Allah di Tambun ada lagi, ntar tahu kapan. Jadi waktu pengajian di Tambun malam Sabtu, malamnya tuh saya payah banget itu, flu,
Ya namanya flu kan batuk, pilek, puyeng, oh jadi satu, udah badan gergas udah jadi satu. Cuma karena udah waktunya pengajian, saya punya niat jelek. Wah, waktunya ngaji nih. Udahlah, yang penting datang. Datang ke majelis, saya bersin sekali aja. Sekali aja saya bersin. Saya pamit. Ya, paling enggak ada alasan gitu buat pamit. Saya pamit pulang karena kondisi lagi kurang sehat. Udah niat dari rumah begitu. Lah jalan ke majelis sampai pulang pada subuh itu baru sadar. Baru ingat-ingat pas pulang, perasaan semalam saya mau pamit. Perasaan berangkat saya sakit. Tapi pas pulang kok alhamdulillah itu sakit pada kemana. Ya sembuh. Yang tadinya niat mau balik lagi, mau pulang cuma duduk doang. Flu sekali aja balik, enggak flu, enggak batuk, enggak pilek, badan juga enak. Sampai lupa kalau lagi sakit. Ya sampai pada subuh pulang alhamdulillah. Ya itu salah satu lah. Ya mungkin yang lain pun mengalami. Salah satu fadilah keutamaan ya kita hadir di majelis. Cuma jangan dijadiin patokan. Cerita begini, wah kemarin cerita datang ke majelis sembuh. Dia mau praktekin. Saya juga pernah begitu. Kemarin saya hadir ke majelis sembuh. Saya sakit nih ke majelis biar sembuh. Alhamdulillah. Tambah meriang. Lah iya, aduh kemarin sembuh. Orang apa tambah meriang? Meriang di majelis. Di sini. Lagi meriang-meriangnya, Kang Bani nyeletuk, mandi saat kata. Ya Allah, ada lagi ujiannya, udah lagi meriang suruh mandi coba. Ya jangankan mandi, kena air aja gitu udah gimana rasanya kan. Suruh mandi, ya udah akhirnya kita mandi dah tuh. Tapi alhamdulillah setelah mandi ya itu. Ini meriangnya kemana, pileknya kemana, ya alhamdulillah. Diberi kesembuhan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah perjuangan ya khifafau wa thiqala, dalam keadaan ringan. Mungkin duit megang, kendaraan ada, badan sehat, kita bisa hadir di majelis. Wa thiqalan, dan dalam keadaan berat, hujan deres misalnya, badan lagi kurang fit, duit juga lagi orang megang. Itu kan agak berat berangkat. Cuma kan perintahnya infiru, suruh berangkat, gitu kan. Iya makanya tadi hujan-hujan saya berangkat. Kenapa? Bukan apa-apa, soalnya udah pernah disinggung. Gara-gara hujan aja nggak datang, gitu. Oh jangan sampai gue disinggung lagi bab ini nih, gitu. Ya alhamdulillah ditemenin Pak D juga semangat. Oh Pak D ini hujan gimana Pak D? Udah yang penting berangkat. Ya alhamdulillah itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberi kekuatan, keteguhan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berjuang menjadi pejuang-pejuang agama Allah dan mengharap ampunan dari yang agung yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjuangan kita mendapatkan hasil yang terbaik, terkhusus kepada ketua umum kita bisa lebih memajukan YPPI pusat, dan juga kepada pembimbing kita bisa juga memajukan, lebih memakmurkan YPPI si Jago Tapok. Insya Allah, tinggal tunggu tanggal mainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembawa acara. Saya akan membacakan cahaya iman dari pusaka Majelis YPWI Sejago Tabok. Bismillah.
Saya akan bacakan penggugah batin. Puji syukur kepada Tuhan kita, Allah yang Maha Agung. Kita menerima rahmat Gusti Allah, bertemu dengan ilmu luhur dan mulia. Nyatanya agama Islam. Bahagia, untung lahir dan batin menerima tauhid dari Allah Ta'ala. Maka wajiblah kita syukurin atau atas rahmat ini. Setelah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, kita lanjutkan dengan eling disertai iman yang teguh, kuat dalam menghadapi segala ujian lahir dan batin. Ini adalah kewajiban kita, bahwa kita mesti berusaha untuk kemuliaan dari pribadi kita dengan jalan takwa kepada Allah di dalam sabar, tawakal, ikhlas dalam mengamalkan menurut ajaran agama Islam. Dalam perihal waktu, kita mengatur jangan berat sebelah, nanti akhirnya jadi siksa. Adapun masalah waktu itu terbagi dua, ada waktu untuk ibadah dan ada waktu untuk berusaha. Nah, di sini kita langsung bisa tahu pada waktu yang wajib digarap oleh kita. Memenuhi tugas suci dari Tuhan kita Allah di dunia harus ibadah. Oleh sebab itu, sekarang kita bagi mana waktu untuk sholat, mana waktu untuk usaha, keduanya harus sama terisi. Supaya lancar ibadahnya, tidak akan bertemu dengan masa munafik, tenang dalam melaksanakannya. Bagi kita, jangan fanatik, nanti berakibat kebodohan yang panjang. Selain bodoh ada lagi kelebihannya, yaitu bakal mengurangi persaudaraan, boro-boro dengan yang lain, sedangkan dengan saudara sendiri saja bisa pecah, bahkan terasingkan, yang akhirnya di dalam pergaulan hidup kita bakal terlihat ganjil, kurang pengetahuan, yang tentunya bakal tertinggal segala-galanya tidak akan ada peningkatan. Hidup dalam kerukunan modal suci asal fitrah manusia. Halus budi bahasa, kelakuan, sopan santun, ramah tamah harus ada di manusia. Sempurnanya fitrah manusia dalam tekad ucap lampah hanya akan didapat
dari sholat 5 waktu selama hidup sampai azal. Menjelang peringatan dan penggugah sering ditemui upaya kita aling kepada Allah. Rupa-rupa kejadian yang terasa dan terlihat itu jelas merupakan penggugah atau peringatan sebagai ilham langsung dari Allah supaya kita kembali eling kepada Allah. Kadang-kadang secara tidak sengaja kita bertemu dengan yang mengalami kematian. Itu ilham dari Allah yang langsung kepada kita supaya kita biasa tahu pertanda bahwa dari kita juga awal akhir bakal mengalami mati yang tidak berbeda dengan itu. Juga masih banyak lagi yang diperlihatkan oleh Allah yang tidak terjangkau akal pikiran manusia. Ini suatu tanda bahwa Allah kasih sayang kepada kita tetap memperingati. Sekarang tinggal kitanya yang kokoh, teguh, mengaitkan tahli di jalan tauhid. Jangan terlepas lagi nanti di akhir mengalami kerugian dan penyesalan. Sejak sekarang kita jaga dan pelihara diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, baik yang lahiriah maupun badaniah, demi kepuasan diri pribadi kita di dunia dan di akhirat, dalam mempengaruhi wujud, dalam jangan kasar, terangsang harus relatif tenang tentram, jangan wujudnya dan takabur, nanti wujud ketempuhan yang rugi diri sendiri. Di dunia jangan terpana hanyut terbawa arus kehidupan. Harus waspada, harus bisa memperhatikan amalan kemarin, hari ini dan hari esok, sanksinya lusa. Ini yang harus jadi ingatan. Barangkali kemarin banyak amalan yang salah, hari ini kita perbaiki, mumpung belum datang hari esok. Sebab kalau lusa itu adalah hari penutupan ibadah, tinggal amal yang bercerita. Kita yang bertanggung jawab kepada Allah yang Maha Adil, lantaran kita hanya bisa memperbaiki pada hari ini. Hari esok belum tentu kita jalani. Maka pada hari ini, buatlah amal yang mampu dipertanggungjawaban. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran untuk manusia yang ada di dunia ini, supaya di yaumil kiamat di hadapan Allah tidak perlu berbicara lagi. Begitu yang tersurat di dalam ayat suci Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya supaya nanti di saat
Ikhwan tidak perlu berbicara lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'utnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya yang saya hormati Ketua Umum YPPAI Pusat Om Jai, Pembina YPPAI Sijago Tabok Om Irwan, Ketua Umum Sijago Tabok Om Bani, Ketua Harian Om Hendra, para Ustadz Cakman, Kang Yayan, Asisten Pembimbing Mas Ino, Bang Kelly dan para ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan ketua-ketua dan ikhwan dan akhwat dimudahkan dalam segala urusannya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin dadakan ya, dadakan. Saya juga bingung harus apa ya. Saya diembani menjadi ada tugas lah istilahnya itu, dengan mungkin belajar mengemban tugas. Belajar mengemban tugas. Apalagi saya diemban tugas itu menjadi ketua ranting Manggarai, menjadi ketua koordinator. Terkadang saya juga bingung nih, apa nih yang koordinator yang harus saya lakukan gitu. Kemungkinan nih kalau kayak pembimbing, pembina ya kan, paling saya jatuhnya tuh koordinator miskomunikasi aja. Komunikasi ya dari antara ikhwan dan ikhwan itu gimana caranya tuh supaya nyaman gitu, hangat dan nyaman. Yang kemungkinan saya ini akan mencoba belajar gitu kan, biar memberikan rasa hangat dan rasa gitu. Baik pun dikala senang ataupun dikala susahnya gitu. Ya bagi-bagi lah. Bagi-bagi di situ. Kalau saya perhatiin ini, kalau ikhwan-ikhwan itu rajin-rajin ngajinya. Cuman dia terkendala di miskomunikasi antara ya kalau dibilang kehidupan lah gitu kan. Jadi mungkin mindset kali ya gitu. Semacam ikhwan itu tiba-tiba
nggak ngaji itu kebanyakan tuh ngelihat dari persoalannya, konfliknya, fokusnya ke situ. Tapi dia nggak ngelihat dari prosesnya. Kalau kita misalkan nih mencari uang, kalau kita mencari uang itu gimana ya? Kalau kita kejar uang malah makin lari. Tapi kalau kita nikmatin prosesnya, insya Allah dikit demi sedikit, ibaratkan 1.000, 2.000, kita nggak pikir, toko terkumpul banyak gitu. Nah begitu juga kayak kehidupan kita, jangan ngelihat konfliknya, prosesnya, nikmatin aja sekarang. Mau malu kek, mau salah, mau dosa banyak gitu kan. Udah jalaninnya prosesnya. Yang penting kita tuh bertujuan baik. Jadi mungkin saya ini koordinator di miskomunikasi aja gitu. Jadi mungkin saya akan berusaha mengumpulkan ikhwan-ikhwan lagi. Jadi saya rencananya mau bikin ikhwan itu yang bosan, bukan yang saya yang bosan. Ya, mungkin dengan cara saya kali. Iya. Saya mau bikin tuh ikhwan itu yang bosan, bukannya saya yang bosan. Jadi terima kasih sebelumnya kepada ikhwan-ikhwan, mudah-mudahan saya dikuatkan gitu untuk mengemban tugas ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyusiduna sapi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mu'jizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin yang sami hadir, saudaraku yang jauhnya yang dekatnya, kaum ibu juga kaum bapak, terima kasih diucapkan atas segala upaya, segala perjuangan dan pengorbanan untuk bisa terlaksananya kita melaksanakan amanat atau melanjutkan perjuangan yang yang diserahkan atau diamanatkan atau diwariskan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di makom mulia munggu Allah untuk melaksanakannya, pengajian rutin malam minggu tengah malam Pak Ustadz, orang umum ini. Semoga apa yang diperjuangkan Gusti Allah limpahkan keberkahan, kemuliaan
pada diri masing-masing dan bisa dirasakan keberkahannya nanti sampai anak cucu sepanjang-panjangnya insya Allah. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli warisnya, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, juga kepada tabiin tabiut, juga tak lupa hingga kepada kita yang sami hadir di tempat yang telah disepakati ini. Judulnya Musuh dalam Selimut. Musuh yang nampak dan tak nampak. Susah, yang nggak nampak itu susah, tapi ya yang nampak semualah sebenarnya. Ya musuh yang nampak itu sebetulnya dari yang paling dekat, diri sendiri. Musuhmu adalah dirimu, Ustaz. Iya, kalau hujan gitu kan, hujan nih, sehingga kita mau berjuang aja terhenti kan, itu kan musuh. Di antaranya bosen gitu, di antaranya malas, di antaranya ya apa jangan sebutin satu persatu lah, masih ada barangnya nanti. Itu jadi ego kita lah, ego yang paling dekat itu dengan diri kita. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Kemalasan, rasa nafsu, kenyamanan gitu. Padahal Gusti Allah itu sudah mewanti-wanti, mengisyaratkan bahwa kita itu apa, berjuang itu di dalam keadaan lapang atau sempit. Tadi Pak Ustadz sudah di panjang lebar sudah menjelaskan, dan yang paling pokok, kalau males itu efek, males bosen itu efek. Yang paling pokok, yang utama itu musuh kita, atau ya yang perlu di rongrongan lah, yang perlu dibersihkan dari hati kita, itu keteguhan hati kita sendiri. Keteguhan, keraguan, itu yang perlu disingkirkan. Keteguhan yang perlu dikuatkan. Itu kalau bosennya itu efeknya, efek dari ragu, efek dari lemahnya kekuatan batin atau keimanan lah, bahasa kerennya, bahasa syar'inya keimanan. Kalau bahasa kita mah kekuatan batin, bahasa kita lah, bahasa Nusantara. Itu diantaranya yang paling pokok. Bila mana kita bercita-cita sekalipun, terus kemudian diperlukan perjuangan, ada sedikit di hati itu apa namanya, penghalang yang tadi, diantaranya keraguan. Jadi kita mudah goyang. Padahal Gusti Allah juga sudah memberikan isyarat, Robana la tuzigh qulubana badait hadaitana. Jangan condongkan lagi, jangan condongkan hati kami kepada persoalan yang membuat gak teguh, membuat runtuh kekuatan atau keteguhan, kekuatan iman kita. Itu yang perlu kita minta tolong secara spesifik kepada Gusti Allah, bantuan spesifik, pertolongan spesifik yang khusus spesifik itu di mana kita sedang berjuang. Karena memang kalau bahasa Sunda mah jelema teh kena ku euwah gingsir. Mudah sekali euwah gingsir. Bahasa Indonesianya apa, Boy? Susah juga ngomong bahasa Indonesia. Jangan orang Sunda sanes.
mudah terkena pengaruh dari luar, mudah pengaruh dari dalam diri sendiri, gitu. Ketika sudut pandang kita sudah fokus untuk meraih cita-cita dan akan berjuang di jalannya, ada yang ngiming-ngiming tuh, ya kan? Yang ini nih, gitu. Fokus kita teralihkan. Nah itu diantaranya keteguhan yang kurang. Perasaan kemarin kita udah bahas ya Pak Ustadz, malam Jumat ya. Malam Jumat udah saya bahas itu. Tapi nggak bisa diulang, nggak bisa diulang. Diulang doanya aja lah. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi yakin suatu saat yang kita perjuangkan walaupun banyak rintangannya itu bukan yang sebenarnya yang paling sederhana dulu, yang paling ringan. Itu iming-iming atau aming-aming. Iming-iming ada apa? Rayuan-rayuan, ada muslihat, ada tipu daya, godaan yang datangnya mungkin dari dalam diri sendiri, dah itu cuma jualan. Mau nggak gitu? Ayo dagang asongan, yang datang ke kita itu asongan, pedagang asongan, mengiming-imingi sesuatu supaya kita berhenti berjuang. Biasanya itu sering itu. Itulah musuh yang paling dasar atau yang kalau ragu terus apa tadi bosen terus apalagi malas, itu efek dari itu karena sudah terlanjur berhenti jadi malas, berhenti berjuang. Misalnya kalau kemarin saya bilang ke Pak Toto itu nyimpang heula, terlanjur mampir ke rest area, udah santai di rest area itu mau jalan lagi berat. Nah gitulah contohnya, ya kan? Ya itu kita kena sama rayuan pedagang asong. Siapa itu? Ya kenalin lah. Itu biasanya dari luar hanya mengiming-imingi, cuman kitanya yang kurang teguh, hati kita menjadi goyang, Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sedikit aja ya buat kita persiapan untuk nanti riadoh. Terus apa lagi? Yang nampak itu biasanya paling dekat dengan kita. Satu diri kita ya, kelihatan lah kita mah, kelihatan. Apa diantaranya? Keinginan diri atau ego ya, ego Pak Ustaz. Ego bisa. Yang kedua pasangan itu menjadi juga diantaranya. Sing jernih lah. Bukan artinya pasangan hidup kita itu merongrong, bukan. Cuman hanya saja kita perlu mencermati, meneliti, juga mengamati, ya mewaspadai barangkali apa yang akan kita perjuangkan itu dengan adanya tadi musuh dalam selimut sehingga kita berhenti berjuang. Pak Ustadz pernah waktu berangkat ngaji diganduli, pernah nggak? Cinere gandul, pernah kan? Sama siapa? Nah kayak gitulah, di antaranya Kang Inok juga sama, pernah diganduli. Lebak Bulus nggak? Cinere gandul Lebak Bulus. Itulah yang namanya pasangan itu nggak harus istri, bukan. Kadangkala teman seperjuangan, kadangkala partner bisnis, kadangkala itu kan azwajun mutahharoh, harus dibersihkan, harus disucikan. Siapa yang mesti? Ya kita sendiri, mewaspadai barangkali ada efek-efek yang mempengaruhi kita.
Karena yang paling besar itu pengaruh yang paling besar untuk berhenti berjuang, untuk apalagi Pak Ustadz. Ini ngomongnya perjuangan terus nih, berhenti berkorban, pengaruh yang paling besar itu. Kalau bahasa spiritual itu vibration, vibrasi. Kalau bahasa spiritual orang sono lah, atau frekuensi orang sono lah. Ya bahasa kita mah pengaruh, saling mempengaruhi kita dengan komunikasi, dengan gaya, cara merokok, cara ngapain tadi Pak Ustadz, gitu. Saling mempengaruhi, gitu, sama keluarga. Pokoknya ukurannya inti yang sering Bapak kita ajarkan, Bapak Pak Guron, kita harus mewaspadai di 5 skala. Sekujur itu diri kita, sekasur itu pasangan, azwajun, bisa tadi saya sebutkan, bisa istri, bisa teman seperjalanan, bisa partner bisnis, berpasangan. Yang ketiga sadapur. Yang keempat sakasur, sakasur yang ketiga, yang keempat sadapur, yang kelima sasumur. Itu yang perlu diwaspadai. Satu persatunya tadi, yang sekasur, ya kan? Sekujur, sakasur, sadapur, sasumur, salembur. Salembur tuh udah skalanya lebih luas dari lingkungan, bisa negara, bisa bangsa. Kita saling berbeda kan sebetulnya kan. Tadi Pak Ustadz apa tadi? Saling mengenal antar bangsa. Nah gitu. Pengaruhnya yang perlu kita sikapi, perlu waspadai. Apa pengaruhnya? Termasuk ini TikTok. Maaf saya nyebutin merek ya. Termasuk media sosial. Itu akan mempengaruhi. Kalau kita sering nonton yang frekuensinya atau cycle-nya pendek, mata otak kita tuh rusak. Cuman berapa menit, minimal 2 menit, maksimal 2 menit, otak kita tuh rusak sebetulnya. Jadi sebenarnya yang dianjurkan kalau nonton sesuatu itu yang lebih dari 10 menit. Untuk benar-benar, kan kalau skip lagi itu kan tata semuanya masuk jaringan otak itu. Nah itu pengaruh ke kita. Memang sengaja dunia maya diciptakan begitu karena untuk down syndrome, menurunkan mental, kekuatan batin. Drakor. Nah kalau drakor bolehlah 3 jam itu kan. Siapa lagi? Cio. Iya, itulah. Nah yang durasinya pendek itu akan membuat otak kita rusak, berpengaruh nantinya ke dalam ini kekuatan hati, kekuatan batin, berpengaruh kepada apa tadi? Keteguhan. Akan keteguhan hati itu berpengaruh, menjadi cepat bosan. Ya, bagus dulu kalau ini zaman saya ya, bila ingin meredakan suasana pikiran, dengerin musik itu kan lebih dari 3 menit, di bawah 7 menit, ada yang sampai 7 menit lebih. Queen kan lagunya tuh 7 menit lebih, itu cukup buat refreshing pikiran, relaxation, ya betul itu
100 ada 100 nggak Om? Ada relaksasi. Nah yang 1 detik, yang berapa? Di bawah 1 menit itu yang merusak sebetulnya. Ini sih tambahan wawasan lah. Tapi yang penting tadi sikapi, waspadai pengaruhnya. Kalau memang bisa mensikapi dengan durasi yang pendek ya silakan. Kalau memang kuat nonton TikTok gitu misalnya skip gitu yang durasinya pendek ya silakan. Kalau bisa menghadang pengaruhnya, membentengi diri atas pengaruh-pengaruh yang masuk. Begitu kita siapkan untuk riadoh, sama-sama siapkan tempatnya, siapkan hatinya, siapkan berwudu masing-masing. Ditutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.